Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name's Nina Stiana. My student's number 1811040395 and I'm from 5D. Di sini saya mau menyampaikan hasil resume saya mengenai buku yang berjudul Critical Reading in Language Education by Catherine Wallace. Chapter 1 itu berisi beberapa subbab. Yang pertama, membaca sebagai proses sosial. Kemudian membaca dalam konteks sosial. Ketika kita berbicara tentang literasi baru atau yang lebih lama, kita perlu berpegang pada pandangan keseluruhan tentang membaca sebagai sosial. Sosial dalam arti bahwa pembaca dan penulis memerankan peran mereka sebagai anggota komunitas. Sosial dalam arti ia terungkap dalam konteks sosial, baik konteks sosial langsung maupun yang lebih luas. Jenis proses sosial yang ingin saya bahas di sini adalah yang menunjukkan hubungan yang bergeser dan dinamis antara prosedur teks, penerima teks, dan teks itu sendiri. Salah satu partisipasi atau partisipan dalam interaksi ini dapat menyatakan kekuatan yang lebih besar, tergantung pada jumlah variabel dalam situasi-situasi membaca. Membaca adalah interaksi tiga arah antara penulis, teks, dan pembaca yang masing-masing. Saya ingin berargumen bahwa dibatasi secara sosial dan diarahkan jika tidak ingin dibangun secara sosial. Bab selanjutnya, peran pembaca atau teks penerima. Perannya ada dua. Yang pertama, kita dapat membayangkan hubungan peran antara pembaca, bagaimana parameter dari setiap peristiwa membaca ini berinteraksi satu sama lain. Kedua, lebih dinamis, peran seperti apa yang diadopsi pembaca dalam proses membaca itu sendiri. Selanjutnya, peran sosial pembaca. Bakhtin berbicara tentang posisi hierarki. Bakhtin 1986 halaman 151 dalam mempertimbangkan seperti apa hubungan peran antara penulis dan pembaca. Kita perlu mempertimbangkan dalam hubungan apa penerima dengan prosedur teks apapun. Kita semua menyadari bahwa pergeseran peran begitu kita tahu bahwa prosedur sebuah tulisan yang sebelumnya dianggap berkualitas acuh tak acuh sebenarnya memiliki status reputasi. Hal ini bahkan terjadi pada genre yang tidak memiliki status reputasi. Kemudian selanjutnya, pembaca yang terpinggirkan. Seperti dicatat oleh Mills tahun 1992, kelompok sosial tertentu dihadapi dengan jenis teks tertentu mungkin biasanya berada dalam posisi tidak sengaja daripada langsung dialamatkan. Dia menghubungkan ini dengan identitas gender. Jenis kelamin ini elemen penting untuk menentukan apakah pembaca mempertimbangkannya dengan ditangani secara langsung atau apakah mereka dalam posisi over pendengaran. Selanjutnya, identitas dan peran. Pembaca L2 memiliki bahan dan metode yang kami tawarkan kepada mereka. Sering dibangun sebagai marginal untuk kehidupan sosial yang sedang berumum stream. Menawarkan literasi kelangsungan hidup berbasis kompetensi atau bahasa tanpa pucat uap dari ELF yang menandai dalam satu buku kursus yang baru-baru. Peran pembaca dalam interaksi berkelanjutan dengan teks. Di sini kita berbicara lebih sedikit tentang peran sosial atau identitas pembaca dan penulis, sebagaimana ditentukan misalnya berdasarkan jenis kelamin, kebangsaan atau kelas, dan status. Dan lebih banyak lagi tentang bagaimana identitas awal tersebut berperan dalam kursus memproses teks tertulis. Sebagian besar literatur terkini tentang proses membaca
berpusat di sekitar strategi yang digunakan oleh pembaca yang efektif dan kurang efektif. Itu berdampingan dengan penelitian tentang keterampilan membaca yang memiliki sejarah lebih panjang, sebagaimana catatan Urquhart tahun 1996. Keterampilan dapat dilihat sebagai upaya untuk memecah aspek monolitik dari pemahaman menjadi lebih mudah diatur, lebih bisa diajar, lebih bisa diuji komponennya. Namun, seperti yang ditunjukkan Urquhart sejauh 1979, Lunzer dan Gardner tahun 1979 dalam proyek penelitian ekstensif tidak mampu menyediakannya. Bukti realitas psikolinguistik dari taksonomi keterampilan yang mereka awalnya diusulkan, orientasi keterampilan dalam membaca yang lebih baru adalah ditandai dengan penekanan pada nilai pengembangan otomatis dalam teks pemrosesan. Sementara peneliti lain melakukannya mengalihkan perhatian ke pemeriksaan empiris dari strategi yang pembaca gunakan atau klaim untuk digunakan. Sekarang, ada banyak penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis proses berpikir yang sedang digambar pembaca di kursus membaca. Beberapa di antaranya dapat ditangkap dalam protokol verbal digunakan misalnya oleh Cavalcanti tahun 1987 yang mengajak siswanya dalam silent reading untuk berpikir keras dan karena itu mengungkapkannya ketika mereka melihat jeda dalam diri mereka. Proses membaca yang menunjukkan potensi situasi masalah. Studi lain telah meminta siswanya untuk mempertimbangkan strategi mereka secara retrospektif. Selanjutnya, teori skema. Teori skema, gagasan yang berasal dari Bartlett tahun 1932, diperhatikan dengan cara pembaca mencocokkan data yang masuk dari teks dengan yang ada representasi mental dari situasi, peristiwa atau fenomena. Itu disajikan terutama sebagai konstruktif kognitif. Misalnya, menggambarkan skema sebagai konstruktif kognitif yang memungkinkan untuk organisasi informasi dalam memori jangka panjang. Bagaimana pengetahuan skematis juga berbasis sosial. Selanjutnya, respon, interpretasi, analisis, dan implikasi. Wacana membaca bergeser dari berbicara, pemahaman terhadap interpretasi. Namun, interpretasi itu sendiri adalah istilah yang diperebutkan. Pertama, beberapa penjelasan tentang perbedaan antara istilah analisis dan interpretasi tampaknya dibutuhkan. Analisis dan interpretasi keduanya terlibat dan interpretasi itu merupakan hasil dari analisis. Kita masih tertinggal dengan kesulitan yang mana Widawson menunjukkan bahwa analisis dimotivasi oleh kekhawatiran analis yang tidak, dan tentu saja kasus wacana kritis analis tidak mengklaim tidak tertarik. Memang benar bahwa analis harus selalu memihak dalam kedua pengertian seperti yang dibahas lebih lengkap di bagian selanjutnya. Namun, dengan memisahkan analisis yaitu pemeriksaan fitur teks selektif sebagaimana mestinya dari interpretasi sebagai pandangan maksud dan efek keseluruhan dari suatu teks berdasarkan pemeriksaan tersebut. Dinilai dalam hubungannya dengan berbagai faktor konstekstual, seseorang dapat melakukannya. Mencapai derajat, jarak, atau detasemen ini terutama terjadi jika salah satu bacaan teks ditawarkan untuk pemeriksaan orang lain dalam komunitas interpretatif seperti kelas. Dalam pengaturan seperti ini, mungkin saja berguna untuk melihat reaksi kita terhadap teks tertulis sebagai perpindahan dari tanggapan awal. Untuk menganalisis interpretasi. Nah, kesimpulannya, dalam bab ini,
Penulis telah menyajikan kasus tentang sifat sosial membaca. Penulisan bersifat sosial dalam hal kita menulis sebagai anggota komunitas, baik religius, akademis, atau profesional. Teks yang merupakan hasil dari ini, kolaborasi sosial itu sendiri adalah artefak sosial dan budaya. Akhirnya, pembaca membaca bukan pada akhirnya sebagai individu pribadi, tetapi sebagai anggota interpretatif komunitas. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Habermas tahun 1992, penafsir yang memahami makna mengalami secara fundamental sebagai seorang peserta dalam komunikasi. Atas dasar yang mapan secara simbolis hubungan intersubjektif dengan individu lain, bahkan jika dia sebenarnya sendiri bukan sebuah buku, dokumen, atau karya seni. Namun kita perlu bertanya bagaimana kita dapat membangun sebagai interpretatif sosial. Proses untuk menawarkan peluang yang lebih luas dari jangkauan adat identitas pembaca yang akan dilibatkan. Salah satunya adalah pembaca sebagai kritikus. Jika kita mau untuk memberi, seperti yang dikatakan oleh Fowler tahun 1996, lebih banyak kekuatan untuk pembaca, maka kita membutuhkannya untuk memikirkan cara menciptakan peluang bagi pembaca. Secara lebih spesifik, keterlibatan kritis dengan teks. Selanjutnya akan dibahas di bab berikut. Bab 2, analisis wacana kritis. Bacaan kritis, bagaimana kita mengembangkan membaca sebagai praktik sosial dan proses untuk membuat kasus spesifik untuk membaca kritis sebagai proyek kelas. Nah, kritis itu jauh istilah yang terlalu sering digunakan dan karena itu perlu beberapa akun atau istilah tentang bagaimana penulis ingin menggunakannya di buku tersebut. Sebagaimana dicatat dalam pendahuluan, penjelasan penulis tentang membaca kritis dipengaruhi oleh CDA. CDA memiliki asal-usul dalam linguistik kritis yang bersangkutan untuk berteori bahasa sebagai praktik sosial. Pertama kali merumuskan analisis wacana publik yang bertujuan untuk mengkaji kode ideologi. Günter Grass tahun 1985 sampai 1996 telah merancang sebuah prosedur analitik teks yang dapat menerangi basis kekuatan dari wacana yang tertanam dalam teks. Wacana seperti disebutkan sebelumnya terkait dengan institusi sosial dan cara berbicara tentang berbagai macam fenomena terkait topik dan hubungan. Misalkan apa yang mungkin terjadi berarti menjadi istri, ibu, atau guru yang baik dalam hal membaca. Sebagai Fowler tahun 1996 mengatakan tujuannya adalah untuk membekali pembaca untuk pembacaan demystificatory. Proyek kritis. Satu titik awal yang berguna adalah awalnya membedakan antara pandangan yang lemah kritis sebagai berpikir kritis dan kuat. Penggunaan kata kritis yang lemah akan melihatnya sedekat mungkin dengan cara penggunaannya dalam wacana tentang pemikiran kritis, di mana itu biasanya berarti kemampuan untuk mengkritik logika teks, untuk mencatat inkonsistensi dan kurangnya kejelasan. Pandangan yang lebih kuat yang dikemukakan di sini melihat ini pemahaman kritis sebagai sebuah pos pementasan. Meskipun yang penting dalam pengejaran dari rasa kritis yang pada akhirnya lebih kuat. Yang pertama, mapan secara liberal pendidikan bertujuan untuk membantu orang melihat anomali logis dalam teks dan argumen dari sebuah jenis, dan untuk mendorong kebebasan berpikir. Kedua, secara khusus berkaitan dengan masalah kekuasaan dan ideologi. Pembaca kritis dalam pengertian kedua ini mampu dan bersedia untuk mengkritik tidak hanya fitur mikro dari teks tertentu, tetapi juga memperlihatkan yang lebih luas implikasi yang terkait dengan sirkulasi wacana dominan di dalam teksnya, dan akhirnya ke basis kekuatan masyarakat. Yang selanjutnya, analisis model bahasa.
Analisis wacana kritis dan praktisi membaca kritis berusaha untuk mengembangkan perspektif kritis untuk analisis tekstual. Telah melihat ke Halliday tata bahasa fungsional sistematik Halliday tahun 1994, dan buku ini tidak terkecuali ada alasan yang bisa dimengerti untuk pemilihan tata bahasa dari Halliday. Pertama, tata bahasanya mengambil pandangan yang luas dari konteks untuk bergerak melampaui yang langsung lingkungan tekstual untuk memperhitungkan landscape budaya karena didasarkan secara fungsional. Ia melihat semua bahasa manusia sebagai dibentuk oleh fungsi sosial yang dilayaninya. Holidays pada dasarnya adalah tata bahasa sosial. Ini membuatnya sesuai dengan konseptualisasi membaca sebagai praktik sosial dan teks sebagai artefak sosial dengan cara yang telah dikembangkan lebih lanjut oleh ahli teori genre seperti dicatat dalam bab sebelumnya. Bab selanjutnya, pedagogi kritis untuk pengajaran bahasa. Konstruksi pengetahuan. Dalam kasus pengajaran bahasa, dilema berkaitan dengan jenis pengetahuan konten yang sedang diajarkan. Objek penelitian mungkin bahasa itu sendiri, misalnya yang dibuktikan dalam teks tertulis. Ini adalah fokus utama dari kelas di pusat studi ini. Selain itu, ada minat pada proses di mana pengetahuan ini dibangun dan diartikulasikan dalam khususnya bahasa yang memfasilitasi dan mengungkapkan proses tersebut. Namun, pertanyaan yang jauh lebih mendasar berpusat pada kelayakan pertumbuhan dalam pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya, implikasi untuk komunikasi kelas, universalisme dan relativisme, kesamaan dan perbedaan. Dalam mengajar konsensus rasional atas dasar universalis, bagaimana kita kemudian mengetahui perbedaan budaya, di mana jika memang ada kekhususan budaya apa yang cocok, dan bagaimana menyeimbangkan universalisme dengan relativisme. Pertama, kita tidak perlu menyangkal bahwa universalisme membawa perubahan budaya yang spesifik. Kemudian ada keragaman dalam kesatuan, tidak ada ruang kelas yang secara bukan homogen, ada sebuah berbagai identitas budaya yang sedang berinteraksi, dan keragaman seperti itu diperparah di ruang kelas multinasional dan multi etnis, tempat beberapa peserta didik akan datang dari tradisi yang sangat berbeda. Satu bahayanya adalah eksotis. Apa yang dianggap sebagai perbedaan sering dikaitkan siswa atau siswi dari latar belakang non-Eropa karena kesulitan ide yang bermaksud baik di beberapa sekolah mengundang ibu minoritas untuk membuat origami atau pertunjukan tari. Dalam banyak inisiatif multikultural seperti itu, hanya kata yang lain yang terlihat perwakilan dari keanekaragaman budaya. Penulis ingat percakapan dengan ibu dari seorang siswa di kelas yang sangat amati di Lombok Barat. Kelas terdiri dari seluruhnya dari anak-anak asal Afrika atau Asia atau Timur Tengah, dan penulis ingin mengambil kesempatan saat mereka mengobrol di bus pulang sekolah untuk mengetahui bagaimana tradisi agama terus dipraktikkan di komunitas London kontemporer. Setelah beberapa saat, Busun sebelumnya sangat terbuka dan ramah dan berkata, "Mengapa kamu menanyakan pertanyaan seperti ini?" Dia adalah baik. Saya tidak menyangka dia akan menanyai saya tentang agama, bahasa, atau praktik budaya. Saya juga tidak akan mempertanyakan orang tua kulit putih tentang dia, keyakinan agama, dan perilaku sehari-hari dengan cara yang sama. Pedagogi kritis. Sarjana di bidang pedagogi kritis seperti Apple 1990, Giroux 1983, Chanagarajah 1999 berbicara tentang konteks sekolah yang lebih luas dan masyarakat.
Sejauh mana sekolah mereproduksi ideologi dominan. Kedua, memanfaatkan reproduksi perlawanan teori. Teori reproduksi menunjukkan cara bersekolah, melayani status quo, membuat ideologi dominan tanpa alami dan salah. Ini tertaut ke gagasan Gramsci tentang homogeni, di mana kelompok yang kuat membentuk dan menggabungkan akal sehat pandangan, kebutuhan, dan kepentingan kelompok bawahan. Teori resistensi di sisi lain memiliki kemungkinan transformatif, menekankan cara di mana agar manusia diberdaya, agen mengakomodasi, menengahi, tetapi juga menolak praktik sosial yang mendominasi. Dalam arti, kedua model menawarkan dimensi yang berbeda. Pedagogi kritis yang pertama menyediakan bahasa kritik untuk dideskonstruksi proses sekolah yang dominan. Yang kedua, mengemukakannya menawarkan bahasa kemungkinan untuk mempromosikan perubahan sosial. Dalam kedua hal tersebut atau kasus tersebut, cenderung ada penekanan pada kelompok sosial yang tidak berdaya atau dirugikan relatif terhadap kelompok atau masyarakat yang lebih istimewa. Diskusi beredar seputar siapa yang mendominasi, siapa yang mendominasi. Jadi dikotomi seperti pria atau wanita, hitam atau putih, utara atau selatan, barat atau timur, atau pusat atau pinggiran, atau berlimpah, yang tengah atau pinggiran diambil oleh Philipson. Yang selanjutnya, The Genre Movement. Di Australia, awal 1980, pengaruh linguistik Halidayan sebagai model sosiokultural bahasa menawarkan dorongan baru untuk dimensi baru untuk pedagogi kritis. Ini terbentuk dalam dua cara, melalui linguistik fungsional sistematik, dibahas bab sebelumnya terkait dengan ini, melalui apa yang kemudian dikenal dengan gerakan genre. Ini berasal sebagai gerakan tandingan dari progresivisme, terutama yang dianut oleh sangat tinggi program pendidikan non-intervensionis di Amerika Serikat, di mana penekanan diberikan pada pembelajaran yang diarahkan secara minimal berdasarkan pengalaman. Intervensi terutama kebutuhan untuk menjadi eksplisit tentang fitur teks yang memberikan pengaruh dalam sekolah dan masyarakat luas. Teks yang mewakili apa yang orang lain telah menyebutkan genre kekuasaan. Hanya ketika seseorang memiliki penguasaan atas genre tersebut, dia berada dalam posisi untuk menantang mereka. Selanjutnya, hasil resume saya yang terakhir itu mengenai critical pedagogy and English language teaching. Didasarkan pada premis tujuan pengajaran bahasa adalah komunikasi dengan penutur asli atau speaker di alam lingkungan sehari-hari. Ada penekanan yang kuat pada pidato sebagai tindakan sosial. Kemampuan komunikatif dipandang terkait kinerja kontekstual dan interpretasi yang secara sosial, tindakan ilokusi dalam wacana. Bahman tahun 1992. Penekanan diberikan kepada pengalaman bahasa yang dekat dengan pengamalan sehari-hari peserta didik. Ada beberapa masalah untuk pendekatan berorientasi kritis. Dengan ini, penekanan pada keterampilan ekspresif dan interpersonal dasar. Satu adalah prioritas diberikan untuk berbicara. Keistimewaan informal bahasa lisan pada pandangan pertama tampak demokratis, akibatnya adalah kebalikannya. Hal ini dengan bahasa lisan yang memperdebatkan seputar kelembutan penutur asli dan bahasa Inggris standar cenderung beredar. Bahasa tertulis diakui tidak menguntungkan penutur dari varietas yang berbeda. Ini termasuk mereka yang merupakan penutur bahasa kedua dari bahasa Inggris. Mungkin hanya segitu hasil dari resume saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.